Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan dalam penyertaan Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Harian kali ini dengan tema Masa Depan dan Kekudusan. Kita baca Alkitab kita dari Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias, bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, kekristenan meyakini bahwa di masa depan akan ada dunia yang baru, yang tentunya di sana dijanjikan bahwa tidak ada lagi kesusahan, tetapi yang ada adalah kedamaian, keadilan, dan penuh dengan kasih. Kenapa? Karena Kristuslah yang berkuasa dan memerintah dalam dunia baru tersebut. Dan hal ini menjadi fondasi yang sangat penting untuk iman kita. Kenapa? Karena gini, dengan pengertian ini kita memahami bahwa di masa depan akan ada dunia yang baru. Dan itu bukan hanya dunia baru, tetapi itu ada dalam kekekalan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Oleh sebab itu, ini menjadi fondasi yang sangat penting buat kita sehingga kita bukan fokus untuk hidup kita yang hanya masanya 70 atau 80 tahun saja. Tetapi justru kita akan menjadikan usia kita yang 70 atau 80 tahun ini sebagai sebuah persiapan untuk kekekalan itu. Dan tentunya kekekalan bersama-sama dengan Kristus. Nah, menariknya, dalam dunia baru yang Allah janjikan tadi, itu adalah tempat yang kudus. Dan di sana Allah tidak mentoleransi ketidakkudusan sedikit pun. Olehnya ini menjadi sebuah pertanyaan. Lalu bagaimana kita dapat masuk ke sana? Bagaimana caranya? Dan pasti kita juga sudah tahu jawabannya bahwa berarti kita harus menjadi kudus. Namun sayangnya, dalam hal ini kita menjumpai realita dalam hidup kita bahwa kita seringkali didapati tidak dalam kekudusan. Lalu apa yang menjadi jawaban Injil atas keberadaan dan realita kita ini? Dalam Roma 6 ayat yang ke-20 sampai 22 firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahannya semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada kekudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Proses menjadi kudus bukanlah hasil usaha kita. Ada banyak orang yang salah mengartikan hal ini bahwa menjadi kudus adalah usaha dan kekuatan kita. Dengan kesalehan kita, dengan perbuatan baik kita, dengan cara kita menjaga hidup kita, maka kita akan menjadi kudus. No, firman Tuhan katakan di sini bahwa proses pengudusan adalah murni inisiatif Allah. Allah akan menggunakan semua hal yang ada di dunia ini. Allah akan menggunakan semua hal yang terjadi dalam hidup kita, entah itu masalah, entah itu tantangan, bahkan mungkin ada cobaan yang harus kita hadapi. Semuanya itu Dia izinkan dalam rangka memproses hidup kita sehingga kita masuk dalam kekudusan yang progresif. Semakin hari semakin kita menjadi kudus. Jadi berbicara tentang menjadi kudus, proses yang disebut dengan sanctification ini adalah secara progresif Allah membentuk kita semakin hari semakin kudus. Sampai nanti pada akhirnya kita akan didapati kita menjadi kudus dan tidak bercacat celah, bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan dan kekuatan kita, tetapi karena dalam prosesnya Allah menyertai kita dengan kasih karunia-Nya. Allah menuntun kita dengan kasih karunia-Nya. Bahkan Allah memampukan kita semakin hari menjadi semakin kudus karena kasih karunia-Nya itu.
Hari ini surga yang kudus itu seharusnya memotivasi kita untuk terus dibentuk dalam kekudusan Allah, karena itu akan menjadi keadaan kita dalam kekekalan, dan selama-lamanya kita akan menjadi kudus. Dan ini juga sekaligus memotivasi dan mempengaruhi cara kita memandang apa yang terjadi sekarang ini. Mungkin ada tantangan, mungkin ada masalah, mungkin ada penderitaan, mungkin ada ketidakadilan, bahkan mungkin engkau sedang dicobai. Namun ingatlah bahwa itu semua Tuhan izinkan dalam rangka memproses hidup kita semakin hari semakin kudus, sampai nanti kita ditemukan dalam keadaan kudus dan tidak bercacat celah. Ada kasih karunia yang menopang kita. Tuhan Yesus memberkati.